إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah azzakumullah. Melanjutkan daripada penjelasan Syekh Sa'di terkait dengan ayat yang ke-40 hingga 43 dari surat Al-Baqarah. Kita baca kembali ayatnya. Qala Allah Ta'ala ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Wahai bani Israil, ingatlah oleh kalian nikmatku atas kalian yang aku berikan kepada kalian. Nikmat tersebut serta penuhilah oleh kalian perjanjiannya denganku, yang dijanji kalian kepada Allah Azza wa Jalla, yang dengan itu jika kalian memenuhi janji kalian kepada Allah, ufi bi'ahdikum, aku yang Allah Azza wa Jalla akan penuhi janjiku kepada kalian. Wa iyaya farhabun, dan hendaknya hanya kepadaku kalian merasa takut. Perjanjian yang Allah sebutkan di dalam ayat ke-40 dari surat Al-Baqarah ini dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-12. Allah menyatakan walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israil. Sungguh Allah telah mengambil sumpah perjanjian dengan Bani Israil. Wa ba'athna minhum 12 naqiba, dan kami telah jadikan dari mereka 12 kabilah yang besar. Wa qala Allah, dan Allah menyatakan inni ma'akum, sungguh aku bersama kalian. Perjanjian yang Allah Subhanahu wa taala ambil kepada mereka Bani Israil adalah kalimat berikutnya ini. La in aqamtumus sholata, sungguh jika kalian menegakkan salat, wa ataitumuz zakata, dan kalian tunaikan zakat, wa amantum birusuli, dan kalian beriman dengan rasul-rasulku, wa azzartumuhum, dan kalian membela mereka, para rasul, wa aqradtumullaha qardan hasanah, dan kalian berikan pinjaman terbaik kepada Allah, la ukaffiranna 'ankum sayyi'atikum. Itu perjanjiannya. Menegakkan salat, menunaikan zakat, beriman dengan rasul-rasul Allah, membela mereka, dan memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, yakni berbuat baik kepada hamba-hamba Allah, berbuat ihsan kepada mereka dengan harta yang mereka miliki. Dengan itu Allah akan penuhi janjinya kepada mereka. Apa janji Allah? La ukaffiranna 'ankum sayyi'atikum, sungguh aku akan benar-benar hapuskan dari kalian kesalahan-kesalahan kalian. Wala udkhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar,
dan sungguh aku akan benar-benar masukkan kalian ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Faman kafara ba'da dzalika minkum faqad dhalla sawa'a sabil. Maka barang siapa yang kafir setelah itu, setelah perjanjian tersebut dari kalian, sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Baik. Berkata Syekh Sa'di rahimahullah, "Tsumma amarahumullah bisabab al-hamil lahum 'ala al-wafa' bi 'ahdi." Kemudian Allah perintahkan kepada mereka, kepada Bani Israil, dengan sebab yang akan membawa mereka untuk bisa menunaikan perjanjian tersebut. Isi perjanjiannya tadi telah disebutkan dalam surat Al-Maidah. Kemudian kembali kepada surat Al-Baqarah, setelah Allah Subhanahu wa taala menyatakan aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum, penuhilah oleh kalian perjanjiannya denganku, aku akan penuhi perjanjianku dengan kalian. Kemudian Allah sebutkan sebab yang akan membawa mereka untuk bisa memenuhi janji. Apa itu? Wa huwa rahbah minhu ta'ala, yaitu rasa takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Rasa takut yang hanya diperuntukkan kepada Allah semata. Maka rasa takut tersebut akan membawa kepada iqamatus shalah, menegakkan salat, di mana itu merupakan hak Allah, perkara yang paling Allah cintai dari amalan-amalan hamba, perbuatan-perbuatan hamba. Kemudian menunaikan zakat, karena rasa takutnya kepada Allah begitu sangat besar ancaman Allah Azza wa Jalla bagi orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat. Kemudian beriman kepada para rasul, termasuk dan yang paling besar, rasul yang paling mulia, rasul penutup, khatamul anbiya wal mursalin, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membela mereka dalam menegakkan agama Allah Azza wa Jalla, serta menginfakkan harta-harta mereka di jalan Allah sebagai pinjaman yang Allah Azza wa Jalla akan menggantikannya nanti di akhirat. Kembali kepada apa yang disebut oleh Syekh Sa'di di sini, tsumma amarahum bisababil hamil lahum 'alal wafa' bi 'ahdi. Kemudian Allah perintahkan mereka untuk menjalankan satu sebab yang akan membawa mereka mampu menunaikan perjanjiannya dengan Allah, yakni hanya takut kepada Allah semata. Wa khasyatuhu wahdah, takut hanya kepada Allah saja. Fa inna man khasyiyahu aujabat lahu khasyatuhu imtithala amrihi wa ijtinaba nahyihi. Karena siapa saja yang merasa takut kepada Allah Azza wa Jalla, rasa takut tersebut akan membawanya kepada pelaksanaan terhadap perintah-perintah Allah dan menjauhi daripada larangan-larangannya. Dan itu adalah makna daripada takwa. Tsumma amarahum bil amril khas. Kemudian Allah perintahkan mereka dengan perintah yang lebih khusus lagi. Alladzi la yatimmu imanuhum wa la yasihhu illa bihi. Di mana tidak akan sempurna keimanan mereka dan tidak akan sah keimanan tersebut kecuali dengannya.
yakni pada firman-Nya yang berikutnya. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun. Dan berimanlah kalian dengan apa-apa yang aku turunkan kepada kalian. Dengan apa-apa yang aku turunkan. Di mana apa yang aku turunkan tersebut berupa kitab? Dalam hal ini adalah Al-Quran. Diturunkan kepada Rasulullah SAW Muhammad. Keadaan daripada kitab yang diturunkan tersebut musaddiqal lima ma'akum, membenarkan apa yang ada pada kalian dari kitab yang kalian yakini, karena kalian adalah ahlul kitab. Membenarkan isi daripada Taurat, membenarkan isi daripada Injil. Wala takunu awwala kafirin bih, dan jangan kalian menjadi orang yang pertama kali kafir dengannya, karena kalian adalah orang yang paling mengetahui akan kebenaran isi kitab tersebut. Kalian orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah, diberi kitab yang sama kandungannya. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila, dan jangan kalian menjual ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Menjual ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini ada dua makna. Sebagaimana insyaallah nanti akan disebutkan oleh Syekh Sa'di. Wa iyaya fattaqun, dan hendaknya hanya kepadaku kalian bertakwa. Berkata Syekh Sa'di rahimahullah, wa aminu bima anzaltu, dan berimanlah kalian dengan apa yang aku turunkan, wa huwal Qur'an, yakni Al-Qur'an, alladzi anzalahu ala 'abdihi wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan oleh Allah kepada hambanya dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa amarahum bil iman bihi wattiba'ihi, maka Allah perintahkan mereka ahlul kitab agar beriman dengannya dan mengikutinya. Wa yastajimu dzalika al-iman biman unzila alaihi, Allah perintahkan untuk beriman dengan Al-Quran dan mengikutinya. Tentunya kelazimannya adalah beriman dengan orang yang diturunkan kepadanya Al-Quran tersebut, beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dzakara ad-da'i li imanihim bihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perkara yang dengan itu akan membangkitkan keinginan mereka untuk beriman terhadap Al-Quran dan yang kepadanya diturunkan Al-Quran. Apa itu? Allah menyatakan musaddiqal lima ma'akum. Ini perkara yang tentunya akan membawa kepada terhasungnya mereka beriman terhadap Al-Quran. Karena apa yang ada dalam kandungan Al-Quran terdapat pada apa yang ada di dalam Taurat dan Injil, kitab yang mereka imani dan percayai. Ay muwafiqan lahu, la mukhalifan wa la munafiqan, yakni selaras, serasi, sesuai, sepakat, sama kandungannya dengan apa yang ada pada mereka, tidak menyelisihinya, apalagi bertolak belakang. Fa idza kana muwafiqan lima ma'akum minal kutub ghair mukhalifin laha fala mani' lakum minal imani bihi. Apabila demikian keadaannya sesuai dengan apa yang ada pada kalian, kitab tidak menyelisih sedikit pun daripada kitab-kitab yang ada pada kalian, yang diturunkan sebelumnya, maka tidak ada lagi penghalang bagi kalian untuk beriman dengannya. Li'annahu ja'a bima ja'at bihil mursalun,
Fa'antum aula man amana bihi wa sadaqa bihi likaunihim ahlal kutub wal ilm. Karena Al-Quran tersebut membawa sesuatu yang terbawa oleh para rasul sebelumnya, atau Rasulullah SAW datang dengan membawa apa yang telah dibawa oleh para rasul sebelumnya. Maka kalian ahlul kitab adalah orang-orang yang tentunya paling berhak dan paling pantas dan yang paling patut untuk beriman dan membenarkannya. Karena kalian adalah ahlul kitab. Ada pada kalian Alkitab, kitab dari Allah Azza wa Jalla. Dan kalian ahlul ilm dibandingkan umat-umat yang lain. Ini satu sisi. Kalimat musaddiqal lima ma'ahu, yakni membawa hasungan untuk mereka beriman dan menutup celah alasan bagi mereka kenapa tidak beriman. Padahal Al-Quran kondisinya musaddiqal lima ma'ahu, membenarkan apa yang ada pada kalian dari kitab yang kalian yakini. Kemudian yang kedua, wa aydan fa inna fi qawlihi musaddiqan lima ma'akum isyara ila annakum illam tu'minu bihi ada dzalika 'alaikum bi takdzibi ma ma'akum. Yang kedua, bahwasannya kalimat musaddiqan lima ma'akum, membenarkan apa yang ada pada kalian. Kalimat ini di samping itu merupakan hasungan tadi ya, sesuatu yang akan membawa kepada ghirah, membuat mereka kemudian terhasung untuk beriman karena bersesuaian antara Al-Quran dengan kitab yang ada pada mereka. Yang kedua, bahwa kalimat ini isyarat, ya, kalimat musaddiqan lima ma'akum, membenarkan apa yang ada pada kalian. Ini adalah isyarat bahwasanya kalian, jika kalian tidak beriman dengannya, hal itu konsekuensinya kembali kepada kalian, bahwasanya kalian pun mendustakan apa yang telah ada pada diri kalian. Karena isinya sama, tidak ada perbedaan antara Al-Quran dengan kitab Taurat dan Injil, datang dari satu sumber yang sama. Dan Al-Quran pun membenarkan apa-apa yang diberitakan oleh At-Taurat dan membenarkan apa-apa yang diberitakan oleh Al-Injil. Kalau kemudian Al-Quran didustakan, berarti sama halnya mereka mendustakan apa yang ada pada diri mereka. Mereka pun telah ingkar dan kafir terhadap kitab yang mereka pegangi tersebut. Lianna ma ja'a bihi walladhi ja'a bihi Musa wa Isa wa ghairuhuma minal anbiya. Karena apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada Al-Qur'an tersebut, itu pula yang dibawa oleh Musa dan yang dibawa oleh Isa alaihi wassalam, dan selain keduanya dari para anbiya. Fatakdzibukum lahu takdzibun lima ma'akum. Berarti pendustaan kalian terhadap apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sama halnya pendustaan kalian terhadap apa yang ada pada kalian. Pendustaan terhadap apa yang dibawa oleh Musa dan apa yang dibawa oleh Isa. Kemudian yang ketiga, wa aidan fa inna fil kutub allati bi aidikum, bahwasannya di dalam kitab yang ada di tangan-tangan kalian sifat hadzal nabi alladzi jaa bi hadzal Qur'an, menyebutkan tentang ciri-ciri nabi yang akan datang membawa Al-Qur'an, wal bisyarah bihi, dan memberitakan berita gembira tersebut akan datangnya seorang juru selamat, bahasa mereka. Juru selamat. Tersebut di dalam
kitab mereka, baik Taurat maupun Injil. Datangnya seorang juru selamat. Dan sampai saat ini mereka masih menanti-nanti. Padahal mereka tahu, terutama para tokoh-tokohnya, mereka tahu bahwasanya telah muncul dan telah Allah utus apa yang mereka istilahkan dengan juru selamat tersebut, Rasulullah Muhammad SAW. Isa menyatakan mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di, memberitakan berita gembira dengan adanya seorang rasul yang datang setelahku nanti, ismuhu Ahmad, namanya Ahmad, dan beliau jelaskan ciri-cirinya. Di dalam kitab mereka dijelaskan ciri-cirinya, sehingga kata Al-Quran tersebut di dalam Al-Quran bahwasannya mereka ahlul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, mengenal Rasulullah SAW sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri, mengenal anaknya. Sesuatu yang mungkin tidak diketahui oleh orang lain menjadi ciri pada anak tersebut, anaknya sendiri tahu. Ada toh itu tanda lahir, warna hijau atau warna hitam pada bagian punggungnya misalnya. Orang tidak ada yang lihat, tapi orang tuanya tahu, ada cirinya. Demikian pula Rasulullah SAW diberitakan beliau ada tanda kenabian, ya, pada bagian belakang punggung beliau ada benjolan, disebutkan di sana. Mereka mengetahui ciri-cirinya fisik yang bangsa Arab sendiri nggak tahu kalau itu adalah cirinya. Salman Al-Farisi dalam pencarian beliau yang akhirnya kemudian mengetahui benar-benar bahwa ini yang diberitakan di dalam kitab sucinya. Sebelumnya ahli kitab, beliau mengitari tubuh Rasulullah SAW melihat tanda kenabian tersebut. Dan Rasulullah SAW mengetahui apa yang diinginkan oleh Salman. Lantas beliau sedikit, ya, menurunkan ridha beliau, ya, pakaian yang dipakai pada bagian atas, gitu. Diturunkan sedikit, terlihat benjolan pada belakang punggung beliau. Nah, ini yang dimaksudkan tanda kenabian. Mengetahui banyak daripada ciri-ciri tersebut, dan mereka pun datang kepada Rasulullah SAW mempertanyakan untuk membuktikan kebenaran daripada ciri-ciri tersebut, dan semuanya ada pada Rasul SAW. Akan tetapi mereka memang umat pembangkang. Dengan itu tetap mereka tidak kemudian menjadi beriman, selain daripada segelintir orang di kalangan Bani Israel pada masa tersebut. Fa'ilam tu'minu bihi kadzabtum bi ba'di ma unzila ilaikum. Kalau kalian tidak beriman dengannya, berarti kalian telah mendustakan sebagian apa yang ada pada kalian terhadap kitab kalian yang diturunkan kepada kalian. Wa man kadzdzaba bi ba'di ma unzila ilaihi faqad kadzdzaba bi jami'i. Dan barang siapa yang mendustakan sebagian apa yang diturunkan kepadanya, maka sungguh dia telah mendustakan keseluruhannya. Tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Kalian beriman kepada isi sebagian Alkitab dan kalian kufuri sebagian yang lain. Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Maka balasan orang yang melakukan hal tersebut adalah kehinaan di kehidupan dunia. Dan bahwasannya kaidah, orang yang mendustakan satu ayat sama dengan mendustakan seluruh daripada isi Al-Quran. Demikian pula dalam syariat mereka, Ahlul Kitab, mereka mendustakan sebagiannya sama dengan mendustakan keseluruhannya. Kenapa?
Karena tidak ada bedanya antara sebagian dengan yang lainnya. Sama-sama datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Maka mendustakan sebagiannya sama dengan mendustakan keseluruhannya. Sebagaimana mendustakan satu Rasul sama dengan mendustakan seluruh daripada Rasul-Rasul utusan Allah. Karena satu Rasul ini yang mengutus adalah Allah. Jika kalian mendustakannya, berarti Rasul-Rasul yang lain pun kalian dustakan. Maka pada hakikatnya orang yang beriman dengan Isa, tidak beriman dengan Muhammad, sama dengan tidak beriman dengan Isa pula. Dan tidak beriman dengan Rasul-Rasul yang lainnya. Sehingga di dalam Al-Quran Allah sebutkan kadzabat qaumu Nuhin mursalin. Kaumnya Nuh telah mendustakan para rasul. Padahal di masa Nabi Nuh itu rasul yang ada ya hanya Nabi Nuh saja. Rasul yang pertama kali diutus adalah Nuh alaihissalam. Belum ada rasul-rasul yang sebelumnya. Tetapi Allah menyatakan kadzabat qaumu Nuhin mursalin. Kaumnya Nuh mendustakan para rasul. Semuanya didustakan. Kama anna man kafara bi rasulin yani bi rasulin wahidin faqad kadzdzaba ar-rusul jami'ahum. Sebagaimana orang yang mendustakan satu rasul sama dengan mendustakan seluruh daripada rasul-rasul. Falamma amarahum bil imani bihi nahahum wa hadzarahum min diddi wa huwa al-kufru bihi. Setelah kemudian Allah perintahkan beriman dengannya dan melarang baik beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah larang mereka dan memperingatkan mereka dari lawannya, lawan daripada keimanan, yaitu kekufuran. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu. Setelah perintah beriman, kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan dengan larangan lawan daripada keimanan. Apa itu? Yakni kekufuran. Allah nyatakan wala takunu awwala kafirin bih. Dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang pertama kali kufur. Ai bir rasul wa bil Quran. Yakni kufur terhadap Rasul dan kufur terhadap Al-Quran. Wa fi qawlihi awwala kafirin bih ablaq min qawlihi wala takfuru bih. Dan di dalam firman Allah Azza wa Jalla kalimat wala takunu awwala kafirin bih. Dan jangan kalian menjadi orang yang pertama kali kafir. Itu lebih tandas dibandingkan kalau kalimatnya adalah dan jangan kalian kufuri. Jangan kalian ingkari itu. Jangan kalian kufuri Rasulku. Jangan kalian kufuri Al-Quran, firman-firmanku, kitabku. Tetapi Allah menyatakan jangan kalian menjadi orang-orang yang pertama kali kafir terhadapnya. Ini lebih mengenal, lebih tandas. Li'annahum idza kanu awwala kafirin bih kana fihi mubadaratuhum ilal kufur bihi. Karena apabila mereka menjadi orang-orang yang pertama kali kafir dengannya, maka ini menunjukkan akan bersegeranya mereka kepada kekufuran. Aksuma yang bagi minhum, yakni sesuatu yang berkebalikan dengan apa yang sepatutnya mereka lakukan, sepantasnya mereka lakukan. Wasara alaihim ismuhum wa ismu man iktada bihim min ba'dihim. Dan jadilah dengan itu mereka harus memikul dosa-dosa mereka sendiri dan dosa-dosa orang-orang yang kafir yang mengikuti langkah mereka setelahnya. Jadi sangat berat sekali ya, konsekuensi kekufuran yang mereka lakukan. Terlebih mereka menjadi orang-orang yang pertama kali kafir. Fana'udzubillah. Mereka harus memikul dosa-dosa mereka dengan kekufurannya dan dosa-dosa orang yang mengikuti jalan mereka. Terlebih mereka berusaha dengan sekuat tenaga melalui berbagai macam propaganda. Mereka kerahkan seluruh daya upaya
dengan berbagai macam media sampai saat ini. Biasa untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Azza wa Jalla. Tsumma dzakara al-mani'a lahu minal iman. Kemudian Allah menyebutkan perkara yang bisa menghalangi mereka dari keimanan. Wa huwa ikhtiyarul aradil adna ala sa'adatil abadiyah. Yaitu lebih memilih al-aradul adna, barang yang rendah, ala sa'adatil abadiyah, dibandingkan kebahagiaan yang abadi. Keuntungan yang sedikit, yakni kehidupan dunia. Maka Allah peringatkan mereka. Dan itu sudah terjadi pada mereka. Mereka suka merubah daripada Alkitab, merubah-rubah daripada Taurat, Injil, dan menambahkan serta menguranginya. Mereka menulis dari diri-diri mereka sendiri dan mengatakan hadza min indillah. Ini datangnya dari Allah. Padahal ditulis oleh tangan-tangan mereka. Fawailul ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Maka celakalah bagi orang-orang yang mencatat, menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka sendiri dan mereka mengatakan ini datangnya dari Allah. Yuharrifuna al-kalima 'an mawadhi'ih. Mereka bolak-balikkan isi Alkitab. Mereka simpang-simpangkan isi Alkitab. Mereka pisah-pisahkan, mereka acak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Mereka pindah-pindahkan dari tempatnya. Disuruh mengucapkan hittah menjadi hintoh. Nah, ini kebiasaan orang-orang Yahudi. Memutar lidah atau apa bahasanya? Tahriful kalim. Kalimat-kalimat disimpangkan. Hittah itu artinya kalau kita ghufran begitu, minta ampunan. Hittah, ampunilah kami, artinya begitu. Tetapi mereka ganti dengan hintoh. Hintoh itu artinya gandum. Bayangkan. Dalam perkara-perkara yang pantasnya mereka dalam kondisi takut kepada Allah SWT, tetapi justru mereka jadikan sebagai lelucon dan guyonan. Allah menyatakan wala tastaru bi ayati tsamanan qalila, dan janganlah kalian menjual ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Wa huwa ma yahsul lahum minal manasib wal ma'akil, yaitu yang disebut dengan tsamanan qalila tersebut, apa yang mereka hasilkan, apa yang mereka dapatkan berupa kedudukan dan ma'akil, mendapatkan keuntungan, makanan. Allati yatawahamuna inqita'aha in amanu billahi wa rasulih. Di mana mereka memiliki anggapan bahwasannya kedudukan tersebut akan hilang, akan bergeser dari mereka, atau keuntungan-keuntungan duniawiyah berupa ma'akil, masyarib, malabis, masakin, mungkin mendapatkan fasilitas makan, minum, tempat tinggal, pakaian dan semisalnya dari keuntungan-keuntungan duniawiyah, itu akan lenyap dari mereka seandainya mereka beriman kepada Rasul tersebut.
Itu yang dimaksudkan dengan menjual daripada ayat-ayat Allah. Seseorang mengetahui satu hukum, di saat ditanya tentang hukum tersebut dia tidak berani menjawab karena khawatir kalau nanti ditanya dan dijawab sesuai dengan pengetahuan dia, maka dia tidak lagi dipakai nanti. Putus maisahnya. Menjadi ustadznya para artis misalnya. Sekali dipanggil 50 juta minimal. Ya kan? Ditanya tentang hukum ini, hukum itu. Ini kalau dijawab perkara-perkara seperti ini bisa tidak dipanggil lagi nanti. Ini namanya menjual ayat-ayat Allah dengan harga segitu. Tidak menyampaikan apa yang harusnya disampaikan. Baik. Fastarauha bi ayatillah wastahabbuha wa atharuha. Maka mereka pun kemudian menjual dengan ayat Allah dan mereka mencintainya dan terpengaruh dengannya. Wa iyaya ai la ghairi fattaqun. Dan hendaknya hanya kepadaku, tidak kepada selainku kalian bertakwa. Fa innakum idza taqaitumullah wahda aujabat lakum taqwa taqdimal iman bi ayatihi ala thamanil qalil kama annakum idza ikhtartum as-thamanal qalil fa huwa dalilun ala taraffulit taqwa min qulubikum. Karena sesungguhnya kalian, jika kalian hanya bertakwa kepada Allah semata, maka takwa kalian tersebut akan membawa kepada sikap taqdimal iman, lebih mendahulukan iman terhadap ayat-ayatnya dibandingkan hanya keuntungan yang sedikit tadi. Sebagaimana kalian, jika kalian justru lebih mementingkan keuntungan yang sedikit tadi itu, maka itu merupakan dalil akan telah safarnya takwa kalian dari hati-hati kalian. Takwa safar, jadi pergi dia, hilang. Ya. Takwanya melakukan rihlah. Jadi berpindahnya takwa kalian bergeser dan hilang dari hati-hati kalian. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang bisa kita baca pada pertemuan kali ini. Naktafi ilahuna. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.